Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giani Natasha Prastia dari M2022C dengan NIM 220302140077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika politik. 1. Etika politik Pancasila dalam nilai-nilai dan contoh penerapannya. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila ke-1. Etika politik Pancasila dan filsafat politik Pancasila. Etika politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Adapun definisi filsafat politik Pancasila yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. 1. Tatanan bermasyarakat memiliki nilai-nilai dasar seperti pelanggaran akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. 2. Tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. 3. Tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. 4. Tatanan pemerintahan daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. 5. Tatanan hidup beragam dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. 6. Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga untuk membela negara. 7. Tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. 8. Tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. 9. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintah. Dan 10. Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh rakyat. Contoh penerapan etika politik Pancasila. 1. Berkampanye dengan mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga. 2. Peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipenuhi, sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasar pada sila keempat. 3. Pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Langkah tersebut berdasarkan sila kelima. 4. Dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila ke-1. 5. Permasalahan inti politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan. Namun, politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara, yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Demikian adalah pengertian politik secara ilmiah. Adapun pengertian politik secara non-ilmiah yaitu memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan, bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. 2. Contoh Pancasila sebagai etika politik. Pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku maupun ras. Meskipun dalam pluralisme, Indonesia menganut paham ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan Pancasila sila pertama. Konsep ketuhanan mengajarkan kita pada konsep benar salah yang mutlak, karena nilai-nilai yang ada berasal dari Tuhan atau dari agama yang sifatnya absolut. Dalam kehidupan politik, di mana hal tersebut dijadikan dasar untuk sumber nilai benar salah dalam etika politik. Berikut beberapa contoh tindakan yang sesuai dengan etika politik berdasarkan Pancasila. 1. Kebebasan memeluk agama di atas 1. Kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. 2. Toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu. 3. Pemberian jaminan perlindungan dan keamanan terhadap upacara keagamaan suatu agama yang berlangsung di Indonesia. 4. Mencegah adanya konflik untuk menjaga stabilitas nasional. 5. Semua pelaku politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena hal tersebut salah menurut agama apapun. 2. Hak asasi manusia atau HAM.
Salah satu contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila sila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua pada Pancasila. Oleh karena itu, segala kegiatan politik yang di Indonesia haruslah berdasar pada asas kemanusiaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Berikut adalah contoh dari Pancasila sebagai etika politik yang berdasar pada nilai kemanusiaan. 1. Kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 1945 pada pasal 28. 2. Kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. 3. Semua warga berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. 4. Wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak-hak rakyat yang diwakilinya. 3. Persatuan bangsa. Persatuan bangsa dalam kaitannya dengan contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan manusia sebagai manusia sosial yang tidak bisa lepas dari peran manusia lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dan dengan persatuan, manusia bisa hidup lebih baik lagi. Persatuan juga akan terasa lebih berarti lagi di tengah perbedaan seperti yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat yang berbeda dari segi agama, budaya, dan sukunya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia mampu bersatu dalam sebuah negara. Hal ini juga mendasari beberapa sikap dalam dunia politik, sebagaimana penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan politik. Berikut beberapa contohnya. 1. Tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agamanya. 2. Toleransi antar sesama warga negara dalam kehidupan politik. 3. Selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 4. Tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik, terutama yang menyinggung sara. Demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perjuangan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, sudah barang wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Ditambah lagi dengan Pancasila sebagai sumber nilai penentuan etika. Maka banyak sekali contoh Pancasila sebagai etika politik yang bisa kita temukan dalam sistem politik Indonesia. Beberapa contoh dari Pancasila sebagai etika politik dari suatu pandang demokrasi adalah 1. Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat. 2. Kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. 3. Kebebasan untuk dapat ikut berpartisipasi menjadi calon wakil rakyat maupun pemimpin. 4. Kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik pada pemerintah. 5. Menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai metode penetapan kebijakan. 6. Pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. 7. Terbukanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan nilai yang dasar bagi kehidupan masyarakat dalam bermasyarakat. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Konsep keadilan sosial ini sejalan dengan Pancasila sila kelima, merupakan perwujudan Pancasila dalam kehidupan politik. Keadilan sosial yang dapat ditemukan dalam contoh Pancasila sebagai etika politik adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan. 2. Semua warga negara mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya. 3. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik semata. 4. Hukum berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 5. Penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum. 6. Pemerintah yang jauh dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelanggaran contoh dari Pancasila sebagai etika politik. 1. Pejabat terlibat dalam tindakan pidana korupsi. 2. Penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingan sendiri. 3. Elit politik yang terjerat kasus namun mendapat perlakuan khusus selama proses peradilan dan menjalani masa hukuman. 4. Pengalihan isu untuk kasus-kasus yang belum mencapai klimaks. 6. Serangan fajar atau gratifikasi berkedok bakti sosial yang dilakukan oleh calon pejabat politik. 7. Negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi.
8. Demikian pembahasan mengenai contoh dari Pancasila sebagai etika politik beserta pengertian dari etika politik dan hubungan dengan nilai-nilai Pancasila, serta pelanggaran etika politik yang ada di Indonesia. Untuk menghindari hal-hal tersebut, penting bagi rakyat Indonesia untuk kembali pada nilai Pancasila sebagai wujud contoh aktualisasi Pancasila dalam bidang politik Indonesia. 3. Etika politik Pancasila dalam nilai-nilai dan contoh penerapan saya dalam belajar berusaha mencapai cita-cita profesi atau pekerjaan. Nilai-nilai dan contoh penerapan saya dalam berusaha belajar mencapai cita-cita profesi atau pekerjaan. 1. Menghargai umat beragama lain dan menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan. 2. Menyampaikan pendapat dengan mengikuti etika yang ada dalam Pancasila dan menghargai pendapat orang lain. 3. Mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan dan tidak melakukan hal-hal sara. 4. Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama dan membantu menciptakan pemerintah yang transparan serta bertanggung jawab. 5. Menghindari hal-hal yang merugikan negara dan tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.